Ya, pemirsa, saat ini kita memasuki breaking news di gedung KPK mengenai tertangkapnya Edi Prabowo, Menteri Kelautan. Seperti diketahui, Edi Prabowo bersama dengan rekan-rekan telah ditangkap tangan oleh KPK sepulang dari Amerika Serikat Rabu dini hari tadi. 5 sama Edi gimana lu? Edi kan sendiri. Dan kita masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai penangkapan Edi Prabowo bersama seluruh timnya yang baru pulang dari Amerika Serikat pada konferensi pers malam hari ini. Ya, inilah suasana persiapan menuju konferensi pers di gedung KPK mengenai tertangkapnya Edi Prabowo, Menteri Kelautan bersama tim setelah kepulangannya dari Amerika Serikat pada Rabu dini hari tadi. Press conference akan dilakukan malam hari ini setelah penangkapan 1 kali 24 jam.
Di belakang semua. Nggak asik di sini. Ya, saat ini sudah ada 3 orang yang menggunakan rompi tahanan KPK yang berada di ruang press conference. Sudah ada 5 orang menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye bersama dengan beberapa pejabat di KPK yang akan segera memberikan keterangannya mengenai penangkapan Edi Prabowo. Malam, sebelum kita mulai konferensi pers ini, yang pertama kami mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan tentu protokol kesehatan di tempat ini ya, tidak terlalu rapat dan masker itu harus selalu dipakai ya. Baru lagi. Yang kedua, kami mohon maaf teman-teman. Audio ini, Pak. Audio ini. Iya, sabar. Cek. Belum ya? Cek. Oke. Yang di sini sudah bunyi? Belum ya? Oh, belum. Belum ya, Mas? Masih belum? Belum ya? Cek. Belum, Mas? Speaker tengah, Mas. Cek. Cek. Belum ya? Belum ya? Iya. Gue pencet ya.
Cek. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nawawi dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti setelah beberapa poin dibacakan oleh pimpinan terkait dengan perkembangan kegiatan dimaksud, ada satu sesi untuk tanya jawab untuk 3 orang penanya. Jadi cukup 3 orang penanya. Nanti silakan bertanya terkait dengan kegiatan ini. Yang kedua, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, setelah poin dibacakan nanti kami akan tunjukkan barang bukti dan setelahnya baru tanya jawab. Setelahnya kemudian tahanan nanti akan kembali terlebih dahulu ke lantai 2 untuk meneruskan proses administrasi penyidikan. Jadi setelah itu nanti teman-teman bisa menunggu di lobi depan ketika nanti para tahanan akan dibawa ke rutan. Baik, kami persilahkan Pak Nawawi untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami persilahkan Pak. Selamat malam rekan-rekan. Mohon maaf untuk sangat terlambatnya konversi ini dilaksanakan. Kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5, YD selaku ajudan Menteri KKP, 6, YN selaku protokoler KKP, 7, DES selaku Humas KKP, 8, SMT selaku Dirjen Budidaya KKP, 9, SJT selaku Direktur PT DP3, 10, SWD selaku pengurus PT ACK, 11, DP pengendali PT PLI, 12, DD selaku pengendali PT ACK, 13, NT selaku istri dari SWD, 14,
CM selaku staf Menteri KKP. 15 AF selaku staf istri Menteri KKP. 16 SA selaku staf Menteri KKP. 17 MY selaku staf PT Gardatama Security. Kronologis penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT di rumah masing-masing pihak, SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, pada tanggal 12 menerbitkan garis datar KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SPD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP
IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta, diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan Ilvi baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi SJT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SCT. Untuk 2 orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali, silakan. Terima kasih Pak Nawawi yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan dimaksud. Berikutnya akan kami tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Kami persilahkan pada petugas untuk memperlihatkan sejumlah barang bukti. Ini aja. Mau di depan. Nah, depan. Jaga jarak. Itu gimana? Ganti pel, ganti pel. Dikeluarin. Boleh bisa, Pak.
Ya tuh yang belakang tuh yang belakang. Bre, itu yang belakang kasihan, mundur dulu mundur. Nah, tunjukin. Bentar, bareng-bareng dong Pak. Kasih lihatnya, Pak penyidik. Nah, gitu cakep. Dari barang bukti ini selain yang diperlihatkan di sini juga ada beberapa koper. Jadi kami perlihatkan foto dari barang bukti dimaksud. Oke, cukup ya? Ya. Nah, gitu Pak. Cakep. Angkat Pak tasnya Pak, sama sepatunya tunjukin. Dua-duanya dong. Oke. Oke ya, sudah ya? Ya. Oke. Sorry ya. Baik, berikutnya kami persilahkan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. 1, 3 orang penanya ya. Tengah perempuan 2. Oke, sebelah sana 3. Oke ya. Ya. Sebutkan nama dan dari mana, silakan Mas. Iya Mas, makasih. Saya Tio dari Jawa Pos Mas. Mau konfirmasi aja Mas, dari ke-7 tersangka ini kan salah satunya ada yang punya keterkaitan atau punya hubungan dengan salah satu pejabat negara, yaitu Ketua MPR berinisial BS ini ya. Apakah KPK sudah menelisik dugaan keterkaitan, apakah memang hubungan kedekatan antara salah satu tersangka itu dengan BS ini punya keterkaitan di kasus ini gitu Mas, atau hanya sekedar hubungan biasa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Ini mohon konfirmasi ya. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, Pak Nawawi, Pak Karyoto. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Pertama, dari informasi yang kami terima bahwa ada istri dari Pak EP, Menteri PKP, itu juga ikut diamankan pada saat turun dari sepulang dari Amerika, tiba di bandara kemudian diamankan. Yang berikutnya ada pembina pejabat publik Pak KP, inisialnya Pak AMN, juga ikut diamankan. Nah, untuk 2 orang ini bagaimana Pak? Kenapa kemudian Pak AMN dilepaskan pada saat di konfirmasi awal saat turun dari bandara bersama rombongan?
Yang kedua, untuk Ibu I, istri dari Pak EP, itu kenapa kemudian dilepaskan juga? Apakah status mereka masih sebagai saksi atau seperti apa? Yang ketiga, ini kan transaksinya besar sekali Pak, dan sudah berturut-turut. Nah, apakah proses penyelidikan ini sudah dilakukan sejak lama sekali? Maksud saya sejak beberapa bulan lalu. Karena kan tadi Pak Nawawi menyebutkan bahwa menerima informasi masyarakat terkait dengan dugaan transaksi. Kalau itu kan informasi yang hanya secara umum. Tapi apakah secara spesifik sebelumnya ada informasi pengaduan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan tertutup, gitu ya, dan akhirnya ada proses surveillance dan misalnya monitor lewat sambungan komunikasi para pihak. Karena kan ketika transaksi yang terjadi tidak ucuk-ucuk tiba-tiba kemudian menerima mentransfer BNI dengan angka yang sebesar itu. Yang keempat dari saya Pak Ali Fikri, bahwa ada Persatuan Pengusaha Lobster Indonesia, singkatannya PELOBI, terdiri dari 40 perusahaan. 40 perusahaan ini, salah satunya informasi yang kami terima diduga melakukan transaksi melalui PT ACK tadi untuk pengiriman benur ke atau ekspor ke luar negeri, begitu ya. Dia digunakan kargonya untuk itu. Nah, apakah selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari pengusaha pihak swasta ini, apakah 40 perusahaan itu menjadi sumber uang dari jumlah total 9,8 miliar yang ditransaksikan beberapa tahap tadi, Pak? Terakhir dari saya, bagaimana KPK menjawab kritik dari publik bahwa ini bukan OTT? Karena Pak Edi kan katanya ditangkap setelah pulang dari Amerika. Kenapa tidak ditangkap pada saat di Bali ketika ketemu dengan pihak-pihak ini, begitu ya? Bagaimana menjelaskan soal dari KUHP itu soal OTT itu, Pak? Mohon diklarifikasi karena ini penting. Apakah misalnya setelah ditarik ke sana kemudian unsur serah terimanya terpenuhi, kemudian dipakai? Oke, Pak Sabir. Sudah. Terima kasih Pak Ali Fikri. Pak Sabir, mohon maaf. Yang pertama tadi yang sudah Mas Sabir maksudkan siapa tadi? Yang tadi kan istrinya, oke ya. Satunya lagi siapa tadi? Inisialnya Pak MN. Dia MN. A Alfa Mama Nano. Dia pembina pejabat publik pelayanan publik di KKP. Apakah juga termasuk? Saya tidak ingin menyebutkan dia politisi atau tidak, atau dari pejabat lain, tapi inisialnya demikian. Oke, Mas Sabir, terima kasih. Yang terakhir, silakan Mbak. Silakan Mbak. Baik, selamat malam Bapak. Saya Debbie dari TV One ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, jika KPK mencium adanya pengaturan penunjukan konsorsium, diketahui validasi ekspor ini kan diizinkan oleh Menko Maritim Pak Luhut. Apakah Pak LBP ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan? Itu yang pertama. Dan selanjutnya, apa ada dugaan aliran dana ini ke Partai Gerindra, berhubung juga karena kita tahu Pak Edi kan merupakan politisi dari Partai Gerindra. Nah, yang terakhir, ini ekspor lobster yang diduga adanya pengaturan penunjukan langsung konsorsium perusahaan. Apakah perusahaan PT Bima Sakti Mutiara yang dinaungi Hashim, adik dari Ketua Bapak? Cepat-cepat, PT apa tadi? PT Bima Sakti Mutiara yang dinaungi oleh Bapak Hashim, adik dari Ketua Umum Gerindra Prabowo. Ini ada kaitannya atau tidak? Kalau ada, apakah akan dilakukan pemanggilan Pak terhadap perusahaan-perusahaan konsorsium itu, misalnya Hashim sendiri? Terima kasih. Oke, ya, baik. Baik, terima kasih 3 orang penanya. Kami persilakan Pak Nawawi, pimpinan, atau Pak Karyoto. Yang pertama, ini kan dugaan untuk tersangka EP ada kedekatan dengan pejabat Gerindra. Inisialnya tadi PS ya, Mas ya? Mana tadi yang bertanya tadi? Ya, istilahnya dengan PS, Pak. Bagaimana kemudian KPK melihat ini? Apakah ada kedekatan dengan Pak? Baik,
Mungkin dengan pertanyaan pertama juga ada sedikit keterkaitan juga dengan pertanyaan dari rekan yang kedua mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat menggelar konferensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara pimpinan dan Satgas Seluruhan Kedeputian Penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian 2 alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya itu. Untuk penanya pertama, kami belum melihat adanya keterkaitan dengan apa yang Anda maksudkan, ya, kaitannya dengan PS atau siapa yang Anda sebutkan tadi. Kemudian yang soal 40 perusahaan dengan jumlah uang 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan sehari ini kita belum bisa menyimpulkan apakah 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja gitu. Hal yang berkaitan dengan apakah ini OTT atau seperti apa ingin kami sampaikan bahwa kami tadi menyebut bahwa ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia gitu. Kami masih memperhitungkan dengan pemaknaan sesaat itu, artinya peristiwa itu tidak terputus. Ketika kami menerima informasi adanya transaksi tersebut, kemudian kami tidak mungkinlah bagi kami terlalu sulit. Kemudian itu harus disikapi dengan mendatangi tempat yang di luar di Indonesia itu. Yang paling tepat adalah menunggu. Terpenting bahwa perbuatan itu masih satu rangkaian perbuatan. Hitungan sesaat tidak terbatasi oleh waktu. Tetapi kegiatan yang kami lakukan itu adalah satu bentuk tindakan yang tidak terputus. Kami masih menganggap bahwa ini bagian daripada operasi penangkapan dimaksud. Hal lain barangkali akan ditambahkan oleh Pak Deputi Penindakan. Silakan Pak. Terkait dengan apakah ini kegiatan sudah lama Pak? Apakah kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama proses penyelidikan ini? Gitu, Pak. Itu Pak yang belum dijawab dari pertanyaan Mas Sabir. Yang lain saya kira atau satu lagi Pak terkait dengan yang tadi dilepas AMN yang pada saat hari penangkapan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Memang kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan, kami mulai di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini bukan waktu yang singkat. Kita memprofiling. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan. Ini semuanya kita olah, kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya. Makanya ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini nyampe pada sasaran, ya. Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan oleh Pak Nawawi sebagai suatu yang berkelanjutan terus menerus,
Akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini. Kenapa kemudian ada beberapa orang yang dilepaskan kembali? Karena dari profiling kami tidak masuk, ya, jauh dari rangkaian gambar tadi. Gambarnya sudah jelas, orang-orangnya sudah jelas, hanya tinggal pembuktian secara legalitas dengan berita acara pemeriksaan. Jadi alat bukti yang kami miliki sudah cukup banyak, baik bukti elektronik maupun yang sifatnya bukti fisik. Ya, bukti fisik tadi sudah diperlihatkan beberapa hasil dan beberapa alat tadi, ada satu buah yang sangat vital adalah ATM. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon izin Pak, masih ada tadi yang dari rekan TV One belum dijawab terkait apakah ada dugaan aliran ke partai terkait dari anggaran-anggaran dana yang tadi terkumpul itu dan termasuk juga apakah akan memanggil pihak-pihak lain yang masih berkaitan dengan lobster ini. Terkait masalah aliran dananya tentunya kita perlu waktu untuk pendalaman, karena yang kita tampilkan dalam malam ini baru satu kejadian pintu masuk dulu. Karena ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin, nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan izin dari proses ini, dan flow atau alirannya sudah jelas, tinggal kita akan memperdalam lagi. Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai jauh mana alirannya. Ya kalau memang ada sampai ke situ tentunya kita akan periksa juga. Terima kasih. Pihak-pihak lain Pak yang diduga ada keterlibatan dengan ini apakah juga akan memanggil? Tadi ada juga dari sebut tadi Hasim, kemudian Pak Luhut begitu, tidak disebutkan tadi, ditanyakan apakah juga nanti ada pihak-pihak yang akan dipanggil dalam proses penyidikan perkara ini Pak. Terkait dengan yang pertanyaan dari rekan TV One tadi. Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait tentunya nanti akan kita lihat dari materi yang kita miliki. Ya, siapapun nanti yang terkait ya akan kita panggil. Karena memang masih banyak pihak-pihak, baik mungkin dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pihak-pihak lain eksternal yang terlibat dalam rangkaian kasus ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, Mas Sabir, menurut tadi sudah cukup. Ada satu. Oke, kami beri kesempatan satu sesi lagi ya untuk 3 orang penanya, karena